Apakah poros Ganjar dan Prabowo segera mengumumkan nama bakal cawapresnya? Apa saja yang jadi pertimbangan? Kita analisis bersama peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Rangga, Mas Hanta. Selamat Malam, malam, Mbak. Rizka, Mas Rangga. Selamat malam, saya ke Mas Rangga dulu. Gimana kalau dari hasil surveinya Litbang Kompas, apa betul kalau kita lihat bahwa sosok atau figur cawapres ini tidak signifikan menaikkan elektabilitas bakal capres? Apa iya? Coba jelaskan detailnya seperti Ya, apa, Mas Rangga? ya, jadi memang pertama kita harus lihat dulu, Mbak, bahwa eh, mayoritas dari masyarakat tuh melihat adanya chemistry antara capres dan cawapres. Jadi 60% dari responden kita tuh melihat bahwa sosok capres itu bukan hanya sosok capresnya, tapi bagaimana sosok capres ini bisa berkolaborasi, bisa punya chemistry sama sosok cawapresnya nanti. Mhm. Itu yang pertama ya. Tapi memang ketika kita lihat lebih dalam, efek elektoral yang dirasakan oleh tiap capres, Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo itu memang berbeda-beda, Mbak. Ya. Di kasusnya Pak Prabowo misalnya, efek dari cawapres ini paling terlihat dominan gitu. Dari yang awalnya base-nya dia 31,3%, dengan dipasangkan dengan cawapres yang tepat, dia bisa naik bahkan hampir 36% Ya. elektabilitasnya. Nah, sedangkan kasus menarik lain itu di Pak Ganjar gitu misalnya. Ya. Base-nya dia 34,1%. Tapi ketika dia salah nanti mengambil cawapres, itu bisa justru turun, Mbak, ke Oh. 32,5%. Ya. Begitu. Oke. Sedangkan kalau ke Pak Anies, dia cenderung tidak ada perubahan elektabilitas yang terlalu signifikan. Begitu, Mbak. Kalau kita lihat, tapi bagaimana memaknai sosok bacawa pres ini dalam arti strategis ya, tidak hanya hitung-hitungan angka elektabilitas, tapi misalnya peta kewilayahan. Geopolitik kewilayahan seperti apa, Mas Rangga? Ya, memang di luar konteks tadi ya, elektabilitas di atas kertas dan kemudian mungkin tentunya di luar perhitungan-perhitungan lain ya dari koalisi dan partai, memang kita bisa mendekati sosok-sosok bacawa pres ini berdasarkan beberapa angle. Yang pertama tadi misalnya dari peta penguasaan wilayah gitu. Tentu bagi sosok Pak Prabowo misalnya yang mungkin di beberapa area Jawa itu belum terlalu kuat nih penguasaan wilayahnya, taruhlah di Jawa Timur. Mhm. Itu perlu sosok bacawa pres yang bisa mendongkrak itu, Mbak, mengisi ruang itu. Sama juga dengan Pak Ganjar misalnya yang di daerah Jawa bagian barat, termasuk Banten dan Jawa Barat gitu misalnya. Tentu butuh sosok yang mungkin bisa membantu Pak Ganjar untuk mengcapture wilayah-wilayah itu. Itu kita belum berbicara lagi soal misalnya organisasi atau simpul masyarakat lain, misalnya Ya. NU gitu. Ya. Itu juga bisa berpengaruh. Oke, jadi masih ada simpul-simpul spesifik lagi yang bisa dipotret lebih khusus begitu ya untuk kita lihat secara rinci kalau dipasangkan dengan Pak Ganjar gimana, Pak Prabowo gimana. Kalau Mas Hanta gimana? Di survei Poltreking terbaru misalnya ada nama Pak Erik betul ya yang jadi tertinggi elektabilitasnya. Nah, bagaimana figur ini jadi pertimbangan utama dan bagaimana pula cawapres ini bisa mengerek perolehan suara dari baca pres? Ya, peta konstelasinya, peta elektoralnya Priska saat ini seperti tadi bahwa kompetitif sekali. Betul, tadi di data Litbang Kompas maupun data Poltreking, faktor cawapres hanya mendongkrak mengkatrol sekitar 2-5%. Ya. Beda kalau Pak SBY dan Pak Jokowi di periode kedua kan lebih bebas milih cawapres. Nah, dengan peta yang kompetitif maka variabel cawapres menjadi penting Mhm. melihat elektabilitas. Artinya dia butuh cawapres yang kontributif secara elektoral. Yang kedua figur capres Pak Prabowo maupun Mas Ganjar ini berangkat dari kelompok apa namanya klaster membawa narasi yang sama yaitu keberlanjutan. Artinya yang pertama faktor elektabilitas penting, kedua Ya. faktor Jokowi menjadi Hmm. penting. Yang ketiga, faktornya mereka berangkat dari kelompok spektrum politik nasionalis. Dan kita bicara ketika konteks Indonesia, maka biasanya kombinasinya nasionalis religius. Mhm. Kelompok religius itu dalam triple majority ya, profil demografi Indonesia itu setelah Muslim yang paling besar, ya kalau didalami lagi adalah NU, kelompok Islamis tradisionalis. Jadi faktor yang ketiga yang dikalkulasi, 4 variabel elektoral cukup determinan kalkulasi cawapres Prabowo
maupun Ganjar ini relatif sama. Satu tadi elektabilitas, kedua faktor Jokowi, yang ketiga adalah NU, dan keempat tadi basis kewilayahan, kekuatan kewilayahan, yaitu Jawa Timur. Mengapa Jawa Timur? Karena satu, Pak Prabowo itu basisnya di Jawa Barat, kemudian Pak Ganjar itu di Jawa Tengah, sementara ada 3 Jawa yang menentukan variabel. Jawa adalah kunci istilahnya, maka Jawa Timur kedua-duanya bertarung dan kekuatan Jawa Timur relatif sama. Nah, dari 3-4 kalkulasi ini, maka mereka harus mencari cawapres ini dari sisi elektoral ya, dari sisi elektoral, dari sisi winning the election. Maka dicarilah cawapres yang kuat. Misalnya tadi seperti Friska mengatakan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu di data kami kalau dipasangkan dengan Pak Prabowo, maka dia cukup kontributif, membuat unggul dibandingkan Ganjar apalagi dengan Pak Anies. Tapi kalau wakilnya yang lain itu bisa disalip oleh Mas Ganjar. Nah, artinya faktor variabel cawapres menjadi penting. Kalau tepat mengambil cawapres maka bisa unggul, tapi sebaliknya bisa seperti tadi Mas Rangga juga sampaikan terkait dengan Mas Ganjar. Nah, ini Sebaliknya. Dari sisi Pak Jokowi, kedua-duanya juga sedang menyasar basis pemilih yang puas dengan Pak Jokowi. Kedua-duanya kan sama, ingin merepresentasikan, diasosiasikan dan dari Pak Jokowi, dan ketiga dari kelompok NU atau punya irisan, punya relasi yang baik dengan NU dan punya basis juga di Jawa Timur. Rizka. Nah, jadi dari 4 poin ini, bagaimana kalau Litbang Kompas membacanya? Apakah memang ya artinya baca wapres ini harus tetap hati-hati meskipun kalau tadi dari survei Litbang Kompas yang mengereknya tidak terlalu jauh, tapi artinya kalau salah pilih cawapres bisa bahaya juga di tengah selisih capres yang sangat tipis ini, Mas Rangga? Ya, betul. Memang kita juga memotret hal yang kurang lebih sama ya, Mbak. Dalam artian memang Pilpres nanti itu sangat kompetitif, bahkan survei kita menunjukkan dalam 2 survei terakhir itu kan criss-cross ya antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Artinya memang kedua calon presiden ini masih running, masih sama-sama panas dalam artian ya. Nah, disinilah sosok cawapres itu menjadi penting gitu. Ketika memang tadi ya, ketika kita temukan kalau salah satu sosok itu dia salah memilih cawapres, bisa saja elektabilitasnya menurun dan akhirnya kalah lah dalam pemilu. Nah, Mas Hanta terakhir saja singkat, tapi kalau waktunya 2 minggu lagi bisa jadi last minute dua-duanya nih saling ngintip siapa yang dipilih oleh masing-masing, baik itu Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Bisa jadi, karena itu penting bagian dari mengintip strategi. Kalau Pak Prabowo mengeluarkan apa, Mas Ganjar menyiapkan. Jadi memang saling intip ini sedang dijalankan oleh kedua-duanya terkait dengan strategi. Kedua, barangkali juga menunggu perkembangan. Kalau ada perkembangan kejutan, misalnya tiba-tiba Mas Gibran. Kalau Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo misalnya, tentu Mas Ganjar perlu mengantisipasi. Jadi ada 2 opsi kalkulasi kekuatan basis konstituen cawapres yang mereka pilih. Apakah memilih memaksimalkan potensi basis konstituen sekaligus menambah ceruk baru atau memecah basis lawan. Misalnya kalau Pak Prabowo mengambil Ganjar itu kan bisa mengambil Mas Gibran itu bisa memecah basis Mas Ganjar Jawa Tengah. Itu kalau dilawan oleh Pak Ganjar hal yang sama, dia memilih Ridwan Kamil misalnya di Jawa Barat. Atau yang sekarang sedang menguat Rizka itu sama-sama ingin memaksimalkan basisnya. Di Jawa Timur kan sama-sama kuat. Nah, yang menguat saya melihat dari Pak Prabowo memang Erick Thohir. Belakangan ada nama Bu Kofifa ditambah selain Mas Gibran. Mengerucutnya ya, kalau di Mas Ganjar itu Pak Mahfud selain Bu Kofifa, yang menguat selain Mas Sandiaga Uno. Saya kira tidak jauh-jauh dari nama ini ya, kecuali ya ada variabel lain. Tapi saya yakin kedua pasangan ini kedua capres ini tidak terlalu berani mencari nama di luar nama yang sudah beredar memiliki potensi elektabilitas. Jadi menurut saya juga penting mereka selain melihat kewilayahan tadi, potensi elektoral, mereka juga melihat faktor arah Pak Jokowi akan kemana. Itu juga menjadi penting saya kira. Jadi poin saya itu dari sisi elektabilitas. Yang kedua, memang proksi pemerintahan ya terkait dengan governability, soal chemistry segala macam itu penting juga. Tapi itu kan setelah menang. Nah, faktor kemenangan ini saya kira kedua-duanya akan mengkalkulasi dengan sangat hati-hati. Kalau tepat di cawapres semakin bisa menjadi faktor kemenangan, tapi kalau keliru sebaliknya bisa menjadi faktor untuk mendegradasi kekuatan elektoral si capres tersebut. Jadi kartu as, king atau queen mana yang akan dikeluarkan masing-masing baca pres, kita tunggu untuk melirik siapa baca pres yang dipilih. Terima kasih peneliti Litbang Kompas, Mas Rangga Eka Sakti. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam.